anak remaja yang datang, anak SMA, SMP. Itu buat janji di media sosial atau di Instagram diselesaikan di ring tinju sini. Betul sekali. Jadi 2 bulan kurang lebih hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Bahkan mau berantem di luar, tapi mereka mau selesaikan di ring. Dan Bang Silem sebagai ketua Pertina nih dan memiliki sasana tinju apa Bang Silem? SAS Boxing. SAS Boxing. SAS Boxing Depok. Apa soy ininya? Silem Amanatun Soy. Boxing Camp Kota Depok. Apa tuh artinya? Silem Amanatun. Silem Amanatun Soy itu Silem itu nama saya sendiri. Kalau Amanatun itu suku, salah satu suku di Kabupaten Timur Tengah Selatan yaitu Amanatun. Dan Soy itu adalah nama kota di daerah saya. Kenapa nih pakai nama? Jadi saya pakai itu, saya kan dari daerah, saya pendatang di Kota Depok ini, tapi saya memang sudah niat dan akan menetap di Kota Depok ini, makanya saya coba buat sasana tinju ini. Nama daerah saya ada di sini dan jadi kebanggaan juga di daerah saya bahwa di Kota Depok ini masyarakat di sana juga kenal bahwa saya ada di Depok ini dan nama daerah saya itu ada di Kota Depok. Dan sekarang kan Bang Silem jadi dapat amanah nih menjadi ketua Pertina Kota Depok. Ada program apa nih ke depannya Bang Silem? Ya, jadi ya saya sangat bersyukur seperti yang tadi saya bilang bahwa saya pendatang di Kota Depok ini, tapi hanya satu modal yang saya pakai itu konsisten. Saya konsisten dari sejak saya hadir di Kota Depok ini dari 2012. Saya ada di sini dan saya jadi atlet tinju. Terutamanya awal 2014 itu saya mewakili Kota Depok di ajang Porda Jawa Barat. Setelah itu saya masih tetap di dunia tinju sampai hari ini. Jadi saya ada di dalam dunia tinju itu terus menerus, sehingga saya bersyukur dengan hadirnya saya beberapa tahun, belasan tahun, akhirnya saya dipercayakan di Kota Depok ini menjadi ketua Pertina. Ya, itulah salah satu konsisten saya rasa, dan saya punya program. Tentunya saya belajar dari apa yang saya sudah rasakan selama ini. Saya belajar untuk bekerja mandiri, profesional, dan saya belajar supaya ke depannya Depok ini saya bisa membina atlet-atlet yang punya prinsip seperti saya, supaya kita bisa lahirkan atlet-atlet di Kota Depok. Karena dan juga program saya pengen Depok ini harus jadi kota yang punya banyak atlet petarungnya. Karena Kota Depok ini kan terkenal sekali ya, kita bisa banyak terkenal tawuran dan lain sebagainya. Biar masyarakat Kota Depok bisa tahu bahwa olahraga tinju ini bisa dijadikan sebagai olahraga yang positif atau jalur yang positif. Makanya kita sediakan wadah, silahkan teman-teman datang untuk berlatih. Dan kita punya program ke depan, kita akan segera, ya kalau kita didukung ada sponsor, kita akan segera buat event-event ke depan untuk disediakan wadah. Jadi bukan hanya atlet berlatih, tapi bisa menyediakan tempat untuk bertanding gitu. Amatir dan profesional. Ya. Tapi lebih utamanya kita di amatir karena ya kita menjaring generasi muda di Kota Depok. Bang Silem kan sebelum juga jadi ketua Pertina pernah mengadakan kegiatan apa Bang Silem? Baku Palunggo. Baku Palunggo. Ya. Itu kan diikuti oleh selegram tuh sampai dari mana, yang sekarangnya dia kita anggap sering warawiri di TV inilah. Iya. Jadi ntar kedepannya seperti apa nih Baku Palunggo sendiri? Jadi Baku Palunggo itu jadi program rutin, ya, program rutin Pertina. Dalam hal ini sebelum menjadi Pertina dia sudah program rutin SAS Boxing Depok. Jadi itu kita langsung mengalihkan jadi program rutin Pertina ke depan, dan kita targetkan setahun harus 4 kali buat event Baku Palunggo itu. Ya, tujuannya untuk kita menjaring anak-anak muda di Kota Depok. Kan kita membuat event ini kan kita melatih juga, menjaring, melatih, dan kita juga buka wadah untuk anak-anak muda yang sekedar mengenal tinju, mau coba tinju, dan kalau mau lebih serius silahkan datang untuk kita bina jadi atlet tinju. Bang Silem, ada yang menarik, kan pernah ada
anak-anak, ya anak-anak atau yang udah dewasa ada masalah di pabrik, ada itu kan akhirnya diselesaikan di mana, di ring tinjunya Bang Silam nih di sini. Itu ceritanya gimana tuh Bang Silam? Ya jadi itu waktu awal tahun ini kan kita punya waktu kita SK Pertina mulai ada, kita coba itu jadikan itu sebagai salah satu program penjaringan atlet tinju di Kota Depok dengan cara kita buka nih tempat latihan di SAS Boxing, ada lapangan, ada ringnya, kita siapkan fasilitas untuk sparring bagi siapa saja yang nggak punya basic apa-apa. Jadi kita buka itu tujuannya kita coba menjaring atlet tinju dengan cara kita kasih tempat, kita siapkan peraturannya, kita siapkan memfasilitasi buat mereka bisa sparring tanpa basic apa-apa. Nah kita lakukan selama 2 bulan kurang lebih. Ya di situ kita belum melihat ada yang terjaring. Dan sampai sekarang kita untuk sementara kita stopin dulu karena kita melihat pertimbangkan ada risiko-risiko yang bisa saja terjadi karena olahraga tinju adalah olahraga keras, jadi banyak yang datang dan sebenarnya efektif sekali waktu itu. Untuk efektif untuk ini menekan perkelahian tawuran. Ya, sangat efektif karena beberapa anak remaja yang datang, anak SMA, SMP. Itu buat janji di media sosial atau di Instagram diselesaikan di ring tinju sini. Betul sekali. Jadi mereka melalui media sosial udah tantangan geng sana sama geng sini, mereka akhirnya sepakat datang ke sana tinju, kami sediakan mereka sparring. Jadi waktu itu bagus sekali berjalan, cuman ya kita belum melihat ada yang terjaring, mungkin belum. Tapi ke depan kita nanti coba pikirkan bagaimana solusinya supaya bisa kami yang menyediakan tempat juga bisa aman secara hukum lah gitu, karena kan di situ kalau sparring sekedar sparring kan mereka belum punya basic apa-apa. Kita ngeri hati-hati dengan resiko yang ada karena olahraga tinju kan harus punya fisik yang standar lah. Pernah ada kejadian apa nih Bang Silam? Nah sampai kita hentikan itu karena kejadian ada kurang lebih 3 orang ya. 3 orang setelah sparring kita kasih waktu yang sangat, waktu tinju dalam 1 ronde itu kan 3 menit, kita kasih cuman 1,5 menit per ronde. Tapi waktu itu karena mungkin fisik dan belum punya pengalaman bertanding sparring apapun, akhirnya mereka ada yang kejang-kejang, ada yang sampai mohon maaf muntah, sehingga dari situ kita pikir resikonya. Dari situ saya ngobrol sama tim, sama pengurus, rekan-rekan di pengurus Pertina, untuk sementara kita hentikan. Semoga dari pihak keamanan setempat atau pihak-pihak yang terkait lah bisa berikan solusi buat kami supaya kami siapkan ini, rencana ini kalau bisa jadi kita buatkan setiap minggu. Nah setiap yang mau sparring itu minimal harus punya persiapan secara fisik. Itu kami rencana akan melakukan kembali, ya tujuannya untuk menjaring dan mengurangi angka kriminalitas atau tawuran di Kota Depok. Sempat berapa kali nih pelajar janjian di sasananya Bang Silam nih? Selama 2 bulan kurang lebih hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Bahkan waktu itu kan pas selesai ujian anak-anak sekolah, jadi di sekolah udah nggak ada kegiatan. Pagi-pagi saya bangun tidur, ternyata udah ada yang nongkrong di situ mau sparring pagi-pagi. Karena udah lawannya udah mereka janjian datang pagi. Jadi semangat sebenarnya. Jadi ada yang datang janjian mau berantem di luar, tapi mereka mau selesaikan di ring, dan kita kasih edukasi yang bagus. Jadi mereka setelah sparring kita sampaikan bahwa tinju itu adalah olahraga profesional, sportif. Setelah itu harus rangkulan, damai, nggak ada lagi masalah di luar. Dan itu terjadi, nggak ada lagi mereka. Bang Silam, biasanya kan ya mau nggak mau kan namanya dia datang itu kan berapa sih yang harus mereka keluarkan duitnya untuk ya sekedar jaga? Ya jadi waktu itu kami buat sediakan wadah itu sebenarnya kalau dibilang kita tidak pungut biaya, tapi ya kita mengajarkan mereka bahwa kalau mau pakai suatu tempat pasti ada yang harus kita bayar atau sewa. Jadi ke waktu itu kami siapkan, saya bilang udah kalian kasih aja uang kebersihan buat
anak-anak yang lagi ada, biar mereka siapin alat-alatnya. 50.000 satu partai. Jadi 2 orang itu 50.000 kita dua orang. kasih. Jadi satu partai itu kita hitung kan, satu partai kan 2 orang. Itu 50.000 kita. Tapi lengkap tuh, dikasih sarung tinju, Kita kasih headgear, sarung tinju, protektor. Jadi kita siapin juga jadi wasit di dalam untuk ya jadi ada wasitnya juga. Ada Oh, itu berarti murah berarti. ya kita kasih 50 aja. Kita memberikan edukasi buat mereka supaya lakukan hal yang tadinya mau kriminal, mau tawuran, jadi hal yang positif. Kuat nggak sih mereka yang baru datang? Berapa ronde mereka, kekuatan mereka bisa Bang Silam? Yang Rata-rata sampai 3 ronde, ada yang cuma 1 ronde udah selesai. Nah, jadi ya itu yang saya bilang, bahwa memang setiap mau coba tinju harus punya fisik, minimal punya fisik, tidak hanya modal keberanian. Makanya saya bilang sama mereka, setiap mereka habis sparring, saya selalu saya tanyakan, apa pendapat kamu tentang tinju yang kamu selama ini belum pernah coba, sekarang kamu coba. Ya ada, maaf aja, ada yang bilang gila, cuma segitu aja nafas sudah mau putus. Jadi ya itulah saya bilang, ya itulah tinju. Jadi kalau hanya sekedar kita melihat nggak mencoba pasti nggak tahu. Makanya ke depan kita pasti sediakan wadah yang lebih aman, lebih nyaman lagi. Kalau rekan-rekan anak-anak muda, pelajar, remaja yang ada di Kota Depok tertarik, kalau sudah kami mulai sediakan wadah, nanti kami akan hubungi melalui media sosial, kira-kira gitu aja. Bang Silam, sebagai ketua Pertina nih, Pertina Kota Depok, berapa atlet nih sekarang yang lagi Bang Silam tanganin? Jadi yang atlet yang sudah kita saring ya, jadi kami buat ada 2 kelas latihan di sasana tinju kami di SAS. Ada kelas sore dan ada kelas malam. Nah, kelas malam itu kami buka untuk umum, ya, untuk umum dan untuk yang pemula. Jadi yang mau jadi atlet tinju, kami kasih di latihan di malam hari jam 6:30 sampai jam 8 dengan tujuan kita melakukan penjaringan. Selama 5 bulan kita lihat dia bisa bertahan, bisa konsisten dengan program-program. 5 bulan kami saring dia masuk ke kelas sore, karena di sore hari hanya khusus untuk pembinaan atlet tinju. Dan sekarang yang sudah terjaring kita kurang lebih ada 9 orang, diantaranya yang kelas elit atau yang sudah di atas 18 tahun, dan rata-rata masih yang baru lulus SMA, jadi ada 19 tahun, 20 tahun. Nah, selain itu ada beberapa orang yang kita siapkan untuk Popda tahun 2025 tahun besok. Jadi pelajar ada 1 putri dan ada 2 putra yang kita siapkan untuk mereka menghadapi Popda Jawa Barat. Emang berapa batasnya berapa atlet nih untuk ke Porda nanti? Kalau ke Porda standarnya untuk ini keseluruhan 17 kelas. Tapi kita masih baru punya segitu. Ya kita nanti beberapa waktu ke depan untuk waktu yang masih ada ini kita akan coba jaring lagi, siapa tahu dapat. Tapi kalau nggak dapat, kami konsisten untuk turunkan setiap atlet yang kami bina. Jadi saya mau, setelah saya jadi ketua Pertina, saya sudah buat komitmen bahwa saya nggak mau hentikan yang namanya bahasa kasarnya comot atlet. Artinya atlet yang bukan punya kita, setiap ada event-event besar kita mulai ambil dari daerah-daerah lain untuk dia mewakili sini. Nah setelah itu dia akan pergi. Makanya kami lakukan hal pembinaan ini rutin, setiap hari kami lakukan. Tujuannya adalah supaya Depok ini punya aset, punya petinju sendiri. Jadi kami nggak mau comot sana sini lagi. Kami mau jadikan sasana kami tersedia di Depok. Kami percaya bahwa generasi-generasi muda di Depok itu juga sanggup dan bisa jadi atlet tinju. Makanya kami buat itu, kami mau menjaring sendirilah. Jadi kita punya atlet Depok, artinya anak-anak muda Depok sendiri. Kita nggak mau lagi, kita mau stop hentikan yang cabut-cabut atlet. Bang Silam, satu lagi dong terkait pertandingan terakhir Bang Silam nih di Senayan Bang Silam. Ya. Itu memperbutkan apa nih Bang Silam? Hasilnya juga apa nih? Ya jadi kemarin saya kebetulan jadi inilah yang saya sedikit sampaikan, bahwa mungkin baru di Indonesia baru terjadi di Kota Depok, ya, di Kota Depok pertama jadi ketua Pertina. Tapi masih aktif jadi atlet. Nah, itu ya mungkin
agak bedanya Kota Depok dengan seluruh Indonesia nih. Karena belum ada ketua Pertina di satu Indonesia ini yang masih aktif jadi atlet tinju. Hanya saya, dan saya bersyukur itu bukan satu hal yang harus dibanggakan, tapi ya memang agak unik. Nah, saya kemarin jadi aku bertanding waktu di Senayan, itu kejuaraan WBC Asia Silver, dan hasilnya kemarin juga draw atau seri, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Pokoknya saya masih tetap aktif rutin. Setiap sore saya dengan atlet-atlet yang kelas sore kami latihan sama-sama. Jadi saya juga tadinya yang jadi pelatih, sekarang saya sudah dapat support dari ada seseorang. Jadi saya sekarang fokus jadi atlet tinju, dan kita juga bersyukur pelatih tinju Pertina Depok, dia juga sudah konsisten membina, melatih anak-anak. Jadi setiap sore ketua Pertina dan atlet-atletnya latihan bareng. Ada pertandingan terdekat ketua, ada nggak? Kalau saya rencananya ini event yang lagi saya tunggu kepastiannya bulan ini, sebenarnya 25 di Solo nanti. Tapi saya lagi komunikasi terus mau cari kepastiannya, karena sudah diinformasikan saya hanya minta kontrak, karena olahraga profesional kami dikontrak per event. Tapi kalau untuk amatir dia harus cari prestasi. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat Bang Silem Serang. Terima kasih Bang, terima kasih juga dengan Depok Trend TV.